kembali lagi di Watch Out pemirsa. Untuk segmen Public Corner kali ini akan berbicara mengenai Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan kami, Milian Sekarsali. Silakan Mili. Terima kasih teman-teman pemirsa. Benar sekali, Public Corner kali ini akan memperbincangkan mengenai rencana strategis dari BPPI atau Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Sebenarnya untuk apa BPPI ini dibentuk dan apa harapan kedepannya dari terbentuknya BPPI? Kita sudah bergabung dengan dua orang narasumber saya. Yang pertama ada Bapak Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sapta Nirwandar. Apa kabar Pak Sapta? Baik, Mili. Iya, senang sekali bisa gabung lagi di Watch Out, Pak. Gabung lagi Watch Out. Nah, ini kemudian pemirsa juga ada Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia, ada Ibu Wiryanti Sukamdhani. Apa kabar Ibu Yanti? Baik, Mbak Mili. Nah, sebelum kita langsung berbincang mengenai rencana dan strategis nih BPPI ini, pemirsa kita simak dulu tayangan berikut ini. Kita semua pasti menyadari betapa besar potensi pariwisata yang dimiliki negara ini. Namun bila tidak dikelola dengan baik, melalui pencitraan dan pengembangan usaha serta bisnis pariwisata, maka potensi ini hanya akan terhenti sebagai potensi yang tidak produktif. Melihat masalah ini, pada 31 Oktober 2011 dibentuklah Badan Promosi Pariwisata Indonesia atau BPPI, yang sesuai dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2011 dan mulai beroperasi pada bulan Mei 2012 lalu. Diharapkan dengan terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Indonesia, sebuah masalah yang berhubungan dengan promosi dan peningkatan citra pariwisata pada umumnya dapat ditangani dengan lebih maksimal. Lantas, apa saja rencana dan strategi BPPI untuk pariwisata Indonesia? Dan bagaimana hasil yang diharapkan dari penerapan berbagai rencana strategi yang ada? Ya, pemirsa, kita membahas mengenai rencana strategis BPPI. Ini langsung ke Pak Sapta. Pak Sapta, sebenarnya seberapa urgent sih Pak sampai BPPI ini harus dibentuk, Pak? Ini kan sebetulnya kita melaksanakan kemauannya rakyat ya. Tentunya rakyat dalam pengertian ada Undang-Undang Pariwisata tahun 2009 yang mengamanatkan bahwa harus dibentuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Baik. Yang tentunya bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan pariwisata nasional kita. Jadi karena kan pemerintah tidak bisa membuat atau berbuat seluruhnya, tentu partisipasi masyarakat dan juga melalui promosi dengan BPPI ini adalah salah satu hal yang menurut saya sangat penting dalam bentuk partnership. Maka dilanjuti dengan Kepres tahun 2011. Disusunlah satu badan promosi pariwisata Indonesia yang diketuai Ibu Yanti dengan 8 anggota yang mewakili seluruh komponen pariwisata nasional kita. Ada dari Asita, ada dari PHRI, ada dari HPI, ada dari airline, ada juga dari SDM, ada juga dari AKAR, dan juga ada juga dari satu lagi kalau nggak salah itu dari akademis. Gitu. Jadi itu mewakili dan mereka membuat satu program nanti yang mestinya dijelaskan Bu Yanti. Nah, program ini tentunya kerjasama dengan pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi dasar-dasar pertimbangan memang dibutuhkannya BPPI sendiri apa itu Pak? Ya karena kan pemerintah biasanya 3 hal ya perannya. Pertama sebagai regulator yang meregulasi, memberikan policies, itu pemerintah. Yang ketiga tentunya juga pemerintah memfasilitasi. Jadi 3 jadi regulasi, policies dan fasilitasi. Tapi yang bisa operasional langsung berjualan, langsung akses ke pasar ya, itu adalah pihak-pihak swasta. Dalam hal ini Badan Promosi Pariwisata nanti yang bisa langsung mengakses, bisa langsung dealing dan bahkan bisa langsung jualan. Jadi badan ini independen begitu untuk membantu Kementerian Parekraf ya? Badan ini independen yang dipilih melalui Kepres tadi yang kriterianya sudah ditentukan oleh undang-undang, sehingga nanti mereka-mereka yang menyiapkan software maupun hardware yang tentunya harus inline dengan kebijakan pemerintah. Nah ini yang kita sama-sama nanti melihat itu dan tentu membantu target-target yang diinginkan. Yang ingin di-achieve begitu ya. Nah Bu Yanti sendiri bagaimana nih BPPI berperan untuk membantu Kementerian Parekraf di sini untuk membangun dunia pariwisata Indonesia? Ya betul.
Jadi tadi pembentukannya sudah dijelaskan dan memang kita mulai efektif itu betul apa yang dikatakan tadi, Mei itu betul-betul kita sudah berjalan semua program. Baik. Nah, program kita tuh basically ada 3 besar ya, yaitu mulai program yang namanya low seasons tourism, lalu green tourism dan creative tourism. Ya. Nah, untuk low seasons tourism itu adalah kalau kita bicara pariwisata itu ada siklusnya. Kapan ada high season, kapan ada low seasons. Nah, pada waktu low seasons itulah BPPI akan berusaha bagaimana supaya tidak menjadi low. Istilahnya low itu juga tetap harus dimanfaatkan. Itu kira-kira bulan apa ya, Bu? Low season kalau siklus di Indonesia Ya. itu kira-kira antara bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, Itu apa low. yang mau diisi Ya, dari Januari sampai Maret kalau itu? paruh waktu kedua misalnya kira-kira bulan September sampai November. Nah, itu kira-kira adalah kita akan mengisi, itu kan banyak hotel yang okupansinya rendah, Baik. airlines juga mungkin okupansinya rendah, load factornya. Nah, oleh karena itu kita mengisi misalnya kita buat suatu conference ya, atau kita membuat suatu paket-paket seperti discount, great sale seperti itu. Nah, itu paket-paket untuk mengisi tadi, atau bikin festival atau bikin sesuatu kegiatan yang Menarik tidak, wisatawan di ya, saat low menarik season wisatawan itu. untuk datang. Baik, Ya, itu baik. yang Nah, yang namanya low seasons. Tapi ini kan tidak hanya low season, ada Ya, 3 ya rencana betul. strategisnya. Ini apa saja sih, Bu? Ya, terus ada yang namanya green tourism. Jadi kalau kita bicara green tourism, sebetulnya kita adalah bicara mengenai wisata yang berkaitan dengan alam. Baik. Ya, jadi kalau alam di sini bisa yang namanya laut, gunung, sungai, hutan, seperti itu. Ini adalah green tourism, karena bagaimanapun tourism itu kita harus sustainability dan memelihara lingkungan ya, supaya itu tetap hijau, tetap terumbu karang tidak boleh rusak. Kalau tidak nanti jualan kita apa, seperti itu. Nah, itu yang green tourism itu isinya macam-macam, ada mengenai paket, ada juga berkaitan dengan seminars, workshop, conference, seperti itu. Bahkan kita juga membuat semacam paket-paket kecil ya, yang terutama ke daerah-daerah Indonesia bagian timur ya, yang mau diving, snorkeling, seperti itu. Lalu yang kedua adalah yang namanya creative tourism. Nah, itu adalah man-made tourism. Jadi tourism yang kita create ya. Jadi itu bisa berupa misalnya yang berkaitan dengan theme park ya, atau berkaitan dengan misalnya sesuatu paket-paket khusus, misalnya seperti itu naik sepeda. Itu Bapak ini kebetulan pelopor daripada Tour de Singkarak, itu adalah Baik. man-made, di-create tourism itu, sehingga orang berbondong-bondong, pokoknya tiap bulan apa itu di Indonesia ada sepeda, seperti itu. Baik, Ya, baik. itu Nah, adalah ini juga merupakan seperti kreatif. event-event yang seperti ini ya, yang sering terjadi Ya. untuk menarik wisatawan. Nah, Pak Sabta, dari memang adanya BPPI ini, apa sih tantangan terbesar yang Bapak lihat untuk mereka? Ya, tentunya kita harus lebih maju lagi dalam mempromosikan pariwisata Indonesia. Baik. Dan lebih banyak lagi orang berkunjung ke Indonesia. Ini yang penting, dan yang juga tidak kalah penting prosesnya, dalam arti bagaimana kita bisa mengintegrasikan seluruh komponen kepariwisataan nasional kita. Artinya orang-orang daerah atau stakeholder di daerah juga harus ikut, dan juga para stakeholder di bidang usaha swasta yang berkaitan dengan pariwisata juga harus ikut bertanggung jawab di dalam memajukan pariwisata nasional kita. Berarti sejauh ini memang harus ada koordinasi yang lebih kuat lagi begitu ya? Ya. Nah, ini nanti Ibu Yanti jelaskan lebih lanjut, tapi kita harus break dulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Kekayaan negeri Indonesia menginspirasi karya seni. Menumbuhkan ragam budaya, memperdalam rasa cinta Indonesia. Jarum apresiasi budaya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Indonesia Best Brand Award merupakan sebuah standar atau referensi utama bagi para pemilik dan pengelola merek di Indonesia untuk mengetahui posisi kekuatan merek-merek mereka di pasar. Sebab dilakukan berdasarkan survei di 7 kota besar utama di Indonesia yang melibatkan 5.000 lebih responden. Artinya
dunia bisnis bagi Indonesia juga akan terus baik dari waktu ke waktu. Ajang apresiasi dari konsumen bagi merek-merek terbaik di Indonesia. Indonesia Best Brand Award 2012. Senin 24 September jam setengah 8 malam. Dipersembahkan oleh Film kami menceritakan tentang perjuangan dan harapan korban lumpur Sidoarjo, di mana sampai sekarang semburan lumpur masih berlangsung. Dan warga desa Mesuki tetap berdaya, tetap berjuang dalam segi kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dukung film kami menjadi film favorit Eagle Awards 2012 dengan SMS ketik EA spasi lumpur, kirim ke 9899. Indonesia Tangguh! Didukung oleh Kembali di Watch Out, pemirsa, kita masih membahas mengenai rencana strategis BPPI. Ini kembali dulu ke Ibu Yanti. Sebenarnya kan ini terbentuknya BPPI sudah dari 2011, kemudian operasional baru mulai Mei 2012 ini. Perkembangannya untuk koordinasi sejauh ini bagaimana sih, Bu? Ya, jadi seperti bayi baru berjalan ya, kita kan tahun 2012 itu kita anggap sebagai introductory. Jadi memang di sini kita terbentuk lengkap ya, sebenarnya sudah terbentuk dari Maret, tapi lengkap tuh Mei, sehingga program-program sudah mulai jalan bulan Mei. Jadi koordinasi kita dengan pemerintah, tadi disebutkan oleh Pak Wamen bahwa pemerintah kan ada 3 fungsi. Ya. Nah, kita adalah fungsi kita lebih pelaksanaan. Jadi apa polisi yang sudah dibuat oleh pemerintah, ya fasilitasi yang dibuat pemerintah, kita pelaksanaannya. Karena ini kan badan independen tadi terdiri dari industri ya, wakil-wakil dari industri. Nah, kita bagaimana cara melaksanakannya di lapangan. Baik. Gitu loh. Jadi ini yang dalam pelaksanaan ini juga kita selalu sebagai mitra, kita selalu berkoordinasi. Jadi program itu tidak ada yang berbenturan. Jadi program itu malah saling mengisi. Saling mengisi dan melengkapi ya. Dan Pak Sabta sendiri ini kalau untuk operasional BPPI anggarannya gimana nih Pak? Apakah memang dana atau anggaran promosi dari Kemenparekraf juga bisa digunakan oleh BPPI? Ya, ini sebetulnya sebagian diatur juga oleh undang-undang itu sendiri. Iya. Di dalam undang-undang pariwisata bahwa BPPI itu sebagian mendapatkan dana dari pemerintah. Tentunya sebagai initial capital atau modal awal ya. Tapi mereka bisa diperkenankan untuk mencari dananya sendiri. Apakah melalui kerjasama dengan pihak swasta atau dengan CSR atau dengan APBD, artinya APBD juga negara, atau juga dengan yang lain-lain ya, atau sponsorship. Nah, mereka leluasa atau juga dalam tanda kutip berjualan, karena mereka kan bisa jual-jual paket. Baik. Jual paket, jual informasi dan seterusnya, jual know-how dan seterusnya. Ini mereka. Jadi kalau pemerintah kan nggak mungkin. Ya, oleh karena itu BPPI ini akan memberikan ruang yang lebih luas untuk kita lebih fleksibel berpromosi dan juga menjual paket-paket wisata Indonesia, baik itu untuk Wisman maupun untuk Wisnus. Nah, ini kerja dari teman-teman di BPPI. Nah, tentunya gimana pemerintah? Nah, pemerintah memberikan guidance, policies, tapi juga memfasilitasi apabila memang itu diperlukan. Nah, kalau sudah memfasilitasi, nanti pertanggungjawaban dari BPPI sendiri akan kembali ada kemana? yang dia pertanggungjawabkan berdasarkan kaidah APBN. Baik. Kalau dia menggunakan duit negara, ya tanggung jawabnya ala negara. Tapi kalau dia BPPI menggunakan dananya sendiri atau memperoleh dananya sendiri, ya tentunya dengan kaidah yang berlaku secara umum, itu dengan akuntan publik dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan kita ya alat pemerintah, ya tentunya dengan pertanggungjawaban dengan alat pemerintah. Dan juga kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah nggak terlalu banyak ya, artinya terbatas. Tapi justru yang tidak terbatas itu nanti adalah dana-dana yang digali dari masyarakat, dari industri itu sendiri. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau misalnya dana yang digali dari masyarakat, kalau tidak salah BPPI juga di setiap daerah ini ada cabang-cabangnya. Ini bagaimana koordinasinya selama ini? Ya, untuk jadi pariwisata undang-undang mengatakan kecuali BPPI yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada Badan Promosi Pariwisata Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah ya. Jadi hubungan kita adalah berkoordinasi dengan BPPD. Jadi kita mengunjungi BPPD, kita melihat program mereka apa, kita memberitahu program kita apa, di mana kita bisa bersinergi. Jadi BPPD itu kan mengetahui
apa yang akan dipromosikan di daerah tersebut. Jadi contohnya misalnya Bali, dia tentunya turisnya kebanyakan dari Australia seperti itu. Nah nanti pada waktu BPPI membuat program Australia, dan Bali akan diajak. Atau kita berkoordinasi, bersinergi juga dengan BPPD di daerah. Ya. Kalau untuk paket-paket wisata Bu, seperti misalnya ya kita berbicara daerah-daerah terpencil di Indonesia yang punya potensi wisata yang cukup luar biasa seperti Papua, kemudian di Maluku Utara seperti Selmorotai kemarin dilaksanakan di sana. BPPI perannya bagaimana? Ya, BPPI di sini berkoordinasi dengan BPPD. Gitu, BPPD, karena kita BPPI adalah bicara nasional. Ya, yang kita promosikan adalah nasional, di mana BPPD akan mempromosikan daerahnya masing-masing. Tapi dengan bentuk sinergi seperti ini, jadi kita akan lebih fokus seperti itu. Jadi memang semuanya kayak seperti bagi-bagi tugas begitu ya? Iya, bagi tugas. Pak Sabta sendiri dengan terbentuknya BPPI ada harapan apa sih Pak dari Kemenparekraf Pak? Harapan kita tentunya pariwisata kita semakin berkembang. Mengapa? Karena handicap untuk mempromosikan ke segala macam lapisan dan juga dengan model pendanaan yang lebih fleksibel itu dimungkinkan dengan adanya BPPI. Kalau tadi hanya pemerintah kan kita hanya mengharapkan satu aja dana dari APBN, ya kan? Tapi sekarang kan BPPI bisa mengkreasi sumber-sumber pendanaan dengan yang ada di masyarakat. Artinya apakah tadi itu sponsorship, hibah, atau juga kerjasama, atau juga CSR, ya, atau juga Indonesian Incorporated dalam pengertian bersama-sama mempromosikan Indonesia di luar dan seterusnya. Ini yang tentunya memberikan keleluasaan dan aturannya tentunya tidak serigid kalau di pemerintahan. Nah inilah yang kita anggap dan kita harapkan BPPI bisa menjadi katalisator juga dinamisator untuk pembangunan pariwisata Indonesia. Termasuk untuk promosinya ya Pak ya? Iya, tentunya promosi dan juga pengembangannya. Nah yang kita harapkan juga tidak hanya di tingkat nasional, tapi bisa sinergi juga dengan BPD yang ada di daerah. Di daerah-daerah. Daerah ini kita juga ada 33 kalau provinsi, tapi paling tidak ada beberapa daerah yang sudah sangat maju pariwisatanya. Mestinya BPPD-nya juga sangat maju dan didukung oleh pemerintah daerahnya dan sinergi dengan pemerintah pusat. Nah, Inilah ini yang kita harapkan. Berbicara promosi lagi, kita kadang-kadang suka melihat bahwa negara tetangga ini promosinya lebih gencar melalui media internasional. Gitu. Nanti saya ingin tahu peran BPPI di sini untuk mempromosikan Indonesia di dunia internasional bagaimana, pemirsa? Kami kembali saat lagi, tetaplah di Metro TV. Didukung oleh Autoblitzer, saksikan Autoblitz Special, liputan eksklusif Indonesia International Motor Show 2012 menampilkan mobil-mobil terbaru dengan inovasi desain dan teknologi terkini dari pabrikan otomotif dunia. Jangan lewatkan Autoblitz Special, Rabu 26 September 2012 jam 20.30 dan Jumat 28 September jam 20 hanya di Autoblitz Metro TV. Tingkatkan nilai hidup Anda dengan ragam informasi pilihan. Untuk hidup lebih bernilai, ikuti B News, Senin hingga Jumat, jam 7 malam kurang 5 menit. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Hai Arek Malang, Metro TV on Campus hadir di kotamu. Mata Najwa Off Air bersama Najwa Shihab, Anies Baswedan, dan Mahfud MD. Live White Shot dan stand up comedy Open Mic, Rabu dan Kamis, 26 dan 27 September di Dom Universitas Muhammadiyah Malang. Nikmati hiburan musik dan dapatkan souvenir menarik. Info lengkap klik www.metrotvnews.com. Metro TV on Campus di Malang. Didukung oleh
Kembali di White Shot pemirsa, dan kita masih membahas mengenai rencana strategis BPPI. Dan ini saya kembali lagi ke Bu Yanti. Bu Yanti, jadi kalau promosi ini kita lihat negara tetangga, promosi di Indonesia bahkan ini luar biasa begitu gencarnya. Bagaimana dengan Indonesia sendiri promosi di negara-negara lain atau di internasional? Ya, pariwisata itu Mbak, itu kan nggak seperti jualan produk ya. Dia kan kita jualan dreams. Orang itu harus datang, baru dia tahu ini bagus nggak, enak apa nggak, seperti itu kan. Jadi oleh karena itu memang biaya promosi itu sangat-sangat diperlukan. Nah ini yang kalau kita ngelihat tadi pertanyaannya ke negara lain ya, mereka memang budgetnya lumayan besar. Nah kalau kita dengan dana yang ada ini, kita kan harus survive ya. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar memilih target yang betul gitu ya. Kita tentukan daerah mana yang menjadi penghasil wisatawan kita. Nah tadi misalnya paling sedikit aja, paling dekat aja misalnya dengan Malaysia dan Singapura. Kami berkoordinasi misalnya dengan Singapore Tourism Board, dengan Malaysian Tourism Board. Jadi apa yang dia nggak punya kita punya, dan sebaliknya seperti itu. Dan di mana kita kerjasama. Contohnya dengan Singapura, dia punya infrastructure, tapi dia nggak punya destinasi. Dan di mana kita kerjasama seperti itu. Jadi itu memang sangat menolong. Memang dilihat mana yang bisa diprioritaskan begitu ya. Ya. Dengan dana yang tadi, yang menurut saya memang dana promosi perlu cukup besar ya. Dan memang kita, nah kalau tadi kenapa kok Malaysia begitu banyak turisnya dengan bahkan lebih banyak daripada penduduknya, itu ya itu karena mereka ditunjang oleh biaya promosi tadi. Tapi kalau ada BPPI, mudah-mudahan ke depannya bisa dong kita bersaing. Pak Sarta menjelaskan bahwa kalau kami ini kan kecuali tadi APBN, kita boleh bidang lain yang dana-dana dari sumber lain ya, lebih fleksibel ya. Contohnya lebih fleksibel. Nah itu yang diharapkan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat supaya bisa membantu dan memajukan pariwisata ini. Pak Sabta, kalau target kunjungan turis yang ke Indonesia itu kan sudah dicanangkan, sudah ditargetkan sekian begitu. Ya. Tapi 8 juta. Tapi kalau misalnya kemudian ada BPPI ini, dari Kemenparekraf sendiri ada menargetkan tidak BPPI bisa bantu seberapa signifikan begitu? Sementara ini kita belum sampai detail gitu ya. Tapi tentunya kita harapkan peran BPPI akan memompa lebih banyak wisatawan datang ke Indonesia. Karena kalau dulu logikanya kami sendiri yang mempromosi dengan dibantu oleh pelaku-pelaku bisnis pariwisata. Sekarang ada BPPI, mestinya makin giat kan. Nah dengan logika itu mestinya perolehannya semakin banyak. Nah ini yang kita harapkan tentunya ke depan, dengan adanya BPPI semangat dan juga sekaligus penggalian resources untuk promosi semakin besar. Artinya dana promosi juga semakin didapatkan, tidak hanya APBN, tapi juga dari industri pariwisata itu sendiri, bahkan juga industri lain yang bisa sama-sama berpromosi dengan kepariwisataan nasional kita. Tapi untuk konsep promosinya sendiri, apakah BPPI juga berperan sampai di situ, Pak?